Akhina Mudafar di Korea ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan di alam barzah? Apakah seperti kehidupan di dunia bisa berkumpul dengan keluarga yang sudah meninggal duluan katanya Ustaz? Dan apakah ada amalan agar bisa mengetahui keadaan orang yang sudah meninggal ya Habib? Terima kasih. Alamul barzah, alam uh, yang diciptakan oleh Allah setelah orang itu berada di alam dunia. Jadi setiap manusia itu pertama ada di alamul arwah. Kemudian berpindahlah dia ke alamul rahim, di perut ibunya. Alam perut ibu adalah suatu alam yang sangat istimewa, yang sangat hebat, luar biasa. Kalau kita pelajari bagaimana pertumbuhan dari sperma ke segumpal daging, dari daging berubah ke segumpal darah, dari darah berubah ke segumpal daging, kemudian diberi oleh Allah tulang, diberi oleh Allah kehidupan di sana, ditiup oleh Allah ruh, diberi mata dan anggota tubuh yang lain. Subhanallah. Tidak bisa, itu mukjizat, itu karamah, tidak bisa terpikirkan. Tapi karena sudah terbiasa sehingga menjadi hal yang biasa, padahal itu luar biasa. Kemudian ketiga, alam dunia dimulai dengan lahirnya seseorang ke alam dunia, keluar dari rahim ibunya sampai dia meninggalkan dunia. Alam dunia dengan segala macam bentuknya. Kemudian pindahlah kita ke alamul barzakh. 3 alam udah dilalui. Alamul arwah, alamul rahim, alamul dunya. Dan kita sekarang ada di alamul dunya. Orang keluarga kita yang udah meninggal, mereka berada di alamnya yang keempat, yaitu alamul barzakh. Alam barzakh awal alam akhirat. Alam barzakh alam yang Nabi SAW ceritakan dari alam barzah itu, yang sampai kepada kita, imma raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Barzah itu bisa menjadi kebun surga atau naudzubillah menjadi kebun neraka bagi orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat, alam yang terakhir, alamul akhirah. Yang kelima ya, yang kelima alam yang terakhir, alamul akhirah, imma fil jannah, di surga selama-lamanya, atau di dalam neraka, naudzubillah. Alamul barzah, kebun surga atau menjadi jurang neraka. Tentang dikatakan oleh Habib Al-Ghazali bin Ahmad As-Saggaf, Qutb zaman, ketua aulia di zamannya, alhamdulillah syarafani rabbi bi ruqyah. Allah muliakan saya dengan berjumpa dengan beliau dan menatap beliau, baca Fatihah di hadapan beliau. Mudah-mudahan ini menjadi sebab keselamatan kita semua. Beliau mengatakan bahwa orang pertama masuk di alamul barzah jika dia orang saleh, maka dia menjadi tamu 40 hari. 40 hari ini dikunjungi oleh kerabat-kerabatnya, para mungkin gurunya yang dia kenal, teman-temannya, sahabatnya yang dia kenal, dikunjungi dia, berkunjung. Semua yang datang bertanya tentang keadaan yang masih hidup. Kaifa fulan? Ya apa kabarnya fulan? Ya apa kabarnya fulan? Ya apa kabar? Oh fulan menikah, oh fulan punya anak, oh fulan pindah dari tempatnya ke tempat yang lain. Oh fulan, oh fulan, oh fulan. Tiap hari itu sampai 40 hari. Setelah 40 hari dia menjadi asakirul mauta. Udah menjadi salah satu di antara mereka. Udah selesai menjadi salah satu di antara yang penghuni barzakh. Ini jika orang saleh. Sampai dikatakan kaifa fulan? Fulan, kalau iya, dia udah mati sebelum saya. Setahun yang lalu dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, miskin. Dhahaba fil hawiyah, berarti dia di neraka. Kenapa? Kita enggak dengar kabar kedatangannya.
Ini khusus orang-orang saleh. Mereka saling berkunjung, mereka saling tanya ya. Ketika ditanya fulan, oh dia udah meninggal kok nggak dengar kabar kita, berarti dia nggak ada di tempat ini, dia di tempat lain di sebelah sana di neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka orang-orang saleh tidak bisa berkunjung ke tempat orang-orang yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakada kisah yang kita fahami dari para aulia salihin tentang alamul barzah. Jika anda orang saleh dan keluarga anda orang saleh, maka siapa yang meninggal duluan, kemudian ada yang meninggal setelahnya akan didatangi, akan berkumpul, akan ditanya dan seterusnya. Tapi jika salah satu tidak saleh, maka nggak bisa ketemu. Satu di alam barzah sebagai raudhatul jannah, kebun surga. Satu di alam barzah hufratin niran, jurang neraka, lembah neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khatimah, dan yang sudah meninggal atau kita yang akan menyusul menjadi kubur kita raudhatun min riyadil jannah. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.